Halo teman-teman, para pencinta film, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat selalu ya. Selamat datang di channel Zero Two yang bakal nemenin waktu santai kalian nih. Buat kalian yang suka nonton film, tapi kalian gak ada banyak waktu buat nonton keseluruhan cerita dari filmnya, kalian tenang aja. Aku di sini bakal ngerangkum sebuah film yang khusus aku rekomendasiin buat kalian semua. Di sini aku bakal ngebahas film yang berjudul Secret in the Hot Spring tahun 2018. Film ini bergenre horor komedi yang dijamin kalian kalau nonton pasti ketawa-ketawa sendiri. Kalau sendiri nontonnya. Sebelum lanjut, aku ingetin dulu kalau video ini mengandung spoiler. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ke pembahasan filmnya. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang sedang menangis dan seorang remaja yang bernama Chie Hisao Chin atau Chin. Chin bekerja paruh waktu di tempat hiburan seperti rumah hantu. Terlihat dia sedang mengomeli anak tersebut karena anak tersebut telah mencopot mata dari aksesoris kostumnya. Dan jelas Chin inilah yang membuat anak tersebut menangis. Tak lama kemudian, orang tua si anak kecil tersebut datang. Bos Chin juga datang dan langsung memecat Chin saat itu juga. Mungkin karena Chin merasa kesal, dia tidak sengaja memukul bosnya sampai hidungnya berdarah. Terlalu barbar. Singkat cerita, Chin ditelepon oleh pamannya. Karena paman Chin tahu Chin tidak berada di sekolah, pamannya langsung menyuruh Chin untuk berangkat ke sekolah. Chin pun berangkat sekolah sambil diomeli oleh bibinya lewat telepon. Di perjalanan, Chin bertemu dengan salah satu murid yang sama dengan sekolah Chin. Di part ini cukup membuat aku tertawa karena tingkah absurd dari murid tersebut. Chin pun sampai di sekolah seperti biasa, kalau murid baru pasti perkenalan terlebih dahulu. Guru Chin menyuruh Chin untuk duduk di samping putri kecil. Aku kira di sini putri kecil itu putri yang cantik, manis, imut kecil gitu ya. Padahal aku salah. Putri kecilnya itu yang bukan ini. Tapi ini dia putri kecilnya. oke, lanjut. Istirahat pun tiba. Chin pergi ke toilet. Tidak sengaja dia melihat seorang murid yang sedang dibully oleh teman-temannya sendiri. Karena si pembuli itu sadar kalau Chin melihat semuanya, si pembuli itu pun menghampiri Jin dan mengancam Jin kalau dia jangan ikut campur dengan urusan dia. Chin yang sedang ditelepon oleh neneknya merasa kesal dan langsung memukul si pembuli itu sampai jatuh pingsan. Dan di sana terjadilah perkelahian yang sengit yang dimenangkan oleh Chin. Dan ternyata murid yang tadi dibully adalah si putri kecil. Tiba-tiba ada yang keluar dari toilet. Itu adalah, Lucun namanya. Singkat cerita, neneknya Chin menelpon Chin supaya Chin datang ke hotel peninggalan dari orang tua Chin. Chin pun berangkat menuju hotel tersebut, dan di sini Chin diikuti oleh Lucun dan juga si putri kecil. Dan akhirnya Chin berangkat dengan Lucun dan juga si putri kecil ke hotel tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di hotel tersebut dan mereka pun disambut oleh kakek dan neneknya Chin. Mereka bertiga pun masuk ke dalam hotel dan di sini kakek nenek Chin memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut yang semuanya harus memakai koin.
但不能做。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。你怎么有眼睛？你怎么有耳朵？真奇怪。Lanjut. Kemudian kakek Chin mengajak Sulihan atau putri kecil dan juga Lucun untuk mencoba kolam air panas yang ada di hotel itu. Sulihan dan Lucun pun pergi ke kolam air panas tersebut. Mereka berendam di kolam tersebut. Di saat mereka sedang menikmati air panas tersebut, tiba-tiba banyak buih dan sampah yang mengambang. Yang kata Nenek Chin, itu bukanlah sampah dan buih, melainkan obat herbal. Tengah malam pun tiba, dan tiba-tiba listrik di hotel tersebut mati. Disinilah awal mula Hisao Chin diganggu oleh arwah yang ada di hotel tersebut. Di saat Chin mencari sumber suara tersebut, tiba-tiba Betapa kagetnya Chin saat itu karena ada yang memegang kakinya. dan ternyata yang memegang kaki Chin adalah Sulihan atau si putri kecil. Si putri kecil yang tengah ketakutan karena dia juga mendengar suara-suara aneh yang ada di hotel tersebut dan bercerita kepada Chin. Saat si putri kecil sedang bercerita kepada Chin, tiba-tiba Lucun datang dan memeluk Chin dari belakang, yang membuat si putri kecil kaget dan ketakutan. Malam pun berlalu dan berganti siang. Di sini mereka dibawa ke sebuah kamar yang dimana semua perabotan yang ada di kamar tersebut masih ditutupi oleh kain putih. Tapi di sana terlihat ada seperti orang yang sedang tertidur yang dibaluti oleh kain putih tersebut yang gak tahu itu apa. Kemudian Nenek Chin menyuruh Chin untuk mencuci semua kain-kain yang ada di kamar tersebut. Saat Chin mau mencuci semua kain-kain tersebut, dia melihat Sulihan dan juga Lucun sedang melakukan photoshoot untuk promosi hotel. Setelah mereka berdua selesai melakukan photoshoot, tiba-tiba Lucun terjatuh dan jarinya terluka kena paku yang ada di pinggiran kolam air panas tersebut. Karena jari Lucun terluka, kemudian Nenek Chin memberikan sebuah kunci rumah tua yang dimana di rumah tua itu terdapat P3K untuk mengobati lukanya si Lucun. Dan tibalah mereka di depan rumah tua tersebut. Mereka pun masuk ke dalam rumah tua itu dan mereka mencari P3K untuk mengobati luka si Lucun. Saat si Chin sedang melihat-lihat rumah tua tersebut, dia melihat sebuah handycam dan dia pun mengambilnya. Di dalam handycam tersebut terdapat sebuah video kakek dan nenek Chin dan juga sebuah video waktu Chin masih kecil. Di dalam video tersebut terlihat ayah Chin, ibu Chin, dan juga Chin sedang bermain hotel-hotelan menggunakan mainan. Malam pun tiba, disinilah kehororan dan juga ketegangan terjadi, di mana Lucun dan juga Sulihan diganggui oleh makhluk-makhluk yang ada di hotel tersebut. Mereka dihantui seperti penampakan tangan dan juga kaki. Karena mereka berdua ketakutan, mereka pun menghampiri Chin dan menceritakan apa yang mereka lihat ke Chin. Tetapi Chin tidak mempercayainya dan menyuruh Lucun dan Sulihan untuk keluar dari kamarnya dan tidak mengganggu Chin. Tetapi Lucun dan si putri kecil menghiraukan kata-kata si Chin. Mereka masih tetap mengganggu Chin. Pada suatu malam, karena mereka ketakutan, mereka pun tidur bareng si Chin. Yang dimana di sini membuat aku tertawa karena tingkah laku mereka yang menurut aku absurd banget.
Bahkan mereka pun memakai toilet yang ada di kamar Chin, sehingga Chin merasa sangat-sangat terganggu oleh kelakuan si Lucun dan juga si Sulihan. Hingga akhirnya Chin pun mengalah dan memakai toilet yang ada di kamar lain. Selesai dari toilet, Chin di sini diganggu oleh penampakan-penampakan yang pernah diceritakan oleh si putri kecil dan si Lucun, yang dimana penampakan itu seperti tangan dan juga kaki. Di sini Chin merasa ketakutan, lumayan ketakutan, dan dia pun berlari menghampiri si Lucun dan juga si Sulihan, dan mereka pun di sini berpelukan sambil ketakutan. Chin pun percaya kepada si Lucun dan si putri kecil tentang penampakan-penampakan yang ada di hotel itu. Keesokan harinya, Chin dan Lucun mencoba bertanya kepada nenek Chin, apakah di hotel itu pernah ada orang yang mati? Dan nenek Chin pun menjawab, setiap hotel pasti ada orang yang mati, tetapi di hotel itu belum pernah ada orang yang mati. Singkat cerita, mereka berada di dapur, dan di sini Chin mengatakan saat dia kembali, dia merasakan ada hal yang janggal di hotel tersebut. Kenapa hotel tersebut selalu sepi? Mungkin karena hotel itu berhantu. Mereka pun menyusun rencana untuk menangkap dan melawan hantu yang ada di hotel tersebut. Sambil ketakutan, mereka bertiga pun memberanikan diri untuk menghadapi si hantu tersebut. Tiba-tiba telepon berbunyi dan Chin pun mengangkat telepon tersebut. Di telepon itu terdengar suara wanita yang sedang menangis. Sontak membuat Chin lari terbirit-birit. Karena mereka bertiga yang sudah sangat ketakutan, mereka pun menghampiri kakek nenek Chin dan menceritakan tentang semua penampakan-penampakan yang ada di hotel itu. Dan kebetulan di belakang kakek nenek Chin itu terjadi lagi penampakan tangan yang menggantung di atap, yang di saat kakek nenek Chin menoleh, tangan itu naik ke atas dan kembali lagi ke bawah saat kakek nenek Chin menoleh ke depan, seperti hantu itu sedang ngerjain mereka bertiga. Singkat cerita, Chin pun berbicara kepada kakek dan nenek Chin. Di sini Chin beranggapan kalau di hotel itu ada yang tidak beres dan mencoba untuk menutup hotel tersebut. Tetapi tanggapan Chin dibantah oleh kakek nenek Chin karena Chin bakal menjadi penerus yang mengelola hotel tersebut. Singkat cerita, ada perempuan yang datang. Dia bernama Suzuki. Dia adalah teman masa kecilnya Chin, yang kebetulan si Suzuki ini menyukai si Chin, tetapi si Chinnya tidak, alias cintanya bertepuk sebelah tangan gitu. Chin pun bertanya kepada Suzuki kenapa dia datang menghampiri dia, dan Suzuki menjawab kalau dia sudah berkali-kali menelpon ke nomor kamarnya si Chin. Di sini Chin tahu kalau yang waktu itu menelpon dan ada suara cewek yang menangis, itu adalah suara si Suzuki. Di sisi lain, di sini terlihat nenek Chin sedang menjahit sesuatu, dan yang dia jahit seperti boneka yang memiliki rambut panjang gitu. Kembali lagi ke Tiga Semprul. Di sini Chin, Sulihan, dan Lucun sedang menyelidiki kolam air panas yang ada di hotel tersebut. Dan di sini pula Chin menceritakan kalau dulu orang tuanya atau ibunya Chin meninggal saat sedang mandi di air panas. Sontak perkataan Chin tersebut membuat perhatian Sulihan dan Lucun untuk mendengarkan cerita tentang kedua orang tuanya si Chin. Chin pun menceritakannya. Dahulu, waktu kedua orang tuanya melakukan perjalanan studi ke Jepang, ayahnya tiba-tiba mendadak serangan jantung dan dia belum sempat menempati hotel tersebut. Karena ayah Chin mendadak meninggal, sehingga membuat ibunya Chin saat itu mabuk berat karena depresi, dan akhirnya ibunya meninggal saat ibunya sedang mandi di kolam air panas. Sebelum ibunya meninggal, ibunya sempat bercerita kepada Chin kalau bukan karena hotel hantu tersebut ayahnya tidak akan meninggal.
Dan di samping mayat ibunya terdapat foto awal mula dibangunnya hotel tersebut. Singkat cerita, saat mereka mau naik ke atas, tiba-tiba mereka melihat semua pintu hotel terbuka. Dan mereka mencoba memeriksa satu persatu dari kamar tersebut menggunakan kamera handphone. Saat foto-foto kamar tersebut diperiksa, ada satu kamar yang dimana di kamar itu seperti ada orang yang sedang duduk dan ditutupi oleh kain putih. Saat kamar tersebut diperiksa, mereka mencoba membuka kain putih tersebut yang saat dibuka, di dalamnya tidak ada apa-apa alias kosong. Jelas itu membuat mereka bertiga sangat ketakutan. Singkat cerita, Chin mencoba memeriksa ke rumah tua sambil diikuti oleh Suzuki, Sulihan, dan Lucun. Di sana Chin melihat rumah-rumahan yang pernah dia mainkan saat ada di video waktu Chin masih kecil. Mereka pun menyusun strategi untuk mengusir arwah yang ada di hotel tersebut. Di sisi lain, Suzuki juga membantu sendiri menyelidiki kejanggalan yang ada di hotel tersebut. Di sisi lain lagi, Sulihan, Chin, dan Lucun menemukan sebuah jejak kaki yang menuju ke atas. Saat diperiksa, tiba-tiba ada salah satu pintu kamar yang terbuka sendiri. Sisi lainnya lagi, Suzuki mencoba memeriksa ke atap hotel. Di sini, Chin, Lucun, dan Sulihan benar-benar ditampakkan oleh hantu yang ada di hotel tersebut. Di sini Chin mengira kalau kedua hantu itu adalah ayah dan ibunya Chin. Karena kedua hantu tersebut melihatkan ciri dari kematian kedua orang tuanya Chin. Yang satu meninggal di atas salju dan yang satu meninggal di dalam air. Dan Chin juga berkata saat dia memeriksa kamar kakek nenek Chin, mereka mengira kalau kakek dan nenek Chin membangkitkan kedua orang tuanya hingga mereka masih menetap di hotel tersebut. Di sini Chin mencoba berbicara kepada arwah ayah dan ibunya Chin untuk tidak mengganggu teman-teman Chin. Chin juga berkata kalau dia tahu ayah dan ibunya marah kepada Chin karena Chin sudah menelantarkan hotel tersebut. Karena ayah dan ibunya Chin sudah tiada, dan dia merasa kalau kakek dan neneknya pun nanti bakalan meninggal, Chin merasa dia sangat sedih dan takut untuk mengelola hotel itu sendiri. Yang dimana sebenarnya hotel itu adalah impian Chin dan juga kedua orang tuanya Chin. Chin pun merasa sedih karena kedua orang tuanya sudah meninggalkan Chin dan membiarkan Chin diasuh oleh paman dan bibinya. Chin pun meminta ikut dengan kedua orang tuanya, baru dia bakal memaafkan kedua orang tuanya. Saat hantu itu mendengarkan perkataan Chin dan mau membawa Chin, Sulihan dan Lucun mencoba melindungi Chin supaya Chin tidak dibawa oleh hantu tersebut. Singkat cerita, Chin pun menyadari kalau hantu itu bukan orang tuanya Chin. Di sisi lain, Suzuki yang sedang memeriksa atap, dia melihat sebuah tali dan juga penampakan tangan. Suzuki pun mencoba menarik tali tersebut. Sedangkan di bawah, Chin, Lucun, dan Sulihan dikejar oleh hantu tersebut. Mereka mencoba melawan hantu tersebut hingga hantu tersebut terjatuh. Di sini ketahuan bahwa hantu yang ada di hotel tersebut bukanlah sesosok hantu, melainkan itu adalah kakek dan neneknya Chin yang sedang menyamar menjadi hantu. Chin pun bertanya kepada kakeknya mengapa mereka menyamar menjadi hantu. Lalu kakeknya menjawab kalau ini semua adalah ide dari orang tua dan Chin waktu dulu. Awalnya kakek dan nenek Chin mau menceritakan tentang ide ini, tetapi karena Chin membawa teman-temannya, jadi mereka melakukan uji coba menjadi hantu tersebut.
Setelah kakek dan nenek Chin menceritakan semuanya, akhirnya Chin pun mengelola hotel tersebut. Sehingga hotel tersebut menjadi ramai pengunjung dan paman dan juga bibi Chin pun datang ke hotel tersebut. Tetapi di sini Chin mengubah hotel tersebut menjadi rumah berhantu dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari film Secret in the Hot Spring. Semoga kalian paham dengan rangkuman yang aku buat. Tapi kalau kalian masih penasaran dan belum paham, kalian bisa langsung nonton filmnya aja. Komen di bawah kalau ada film rekomendasi kalian yang mau aku bahas. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share ke semua teman-teman media sosial kalian. Dan bantu juga bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih dan salam pencinta film.